Satria, kemarin itu kan pendakwahan Nikita Mirzani kan ditolak nih, gitu kan? Tapi ada beberapa ada praktisi hukum yang merasa kalau Nikita memang dikriminalisasi. Oke. Nah, menurut kamu bagaimana nih melihatnya? Adakah sisi kriminalisasi dalam kasus Nikita Mirzani? Kalau saya tidak melihat kasus ini mengkriminalisasi Nikita Mirzani, karena saya kan ngikutin. Cuman karena Nikita ini adalah artis sensasional di Indonesia, jadi kelihatan itu kalau sorotan itu ke dia gitu. Dia kayak dia menangis, dia meminta tolong sama hakim, tolong penangguhan penahanan dikabulkan. Karena dia artis itu jadi kesannya masyarakat, ya Allah kasihan banget. Padahal banyak banget orang yang bukan artis bunting di dalam pengadilan, pisah dengan suaminya, pisah dengan orang tuanya, pekerjaannya, anaknya jadi dilepaskan. Itu tidak sorot, padahal lebih banyak lagi begitu. Jadi kalau Nikita sebenarnya ya, kalau ini baru 7 bulan, itu wajar-wajar aja, karena ada sampai orang yang kasusnya sampai setahun 2 tahun itu lebih lama lagi begitu. Jadi kalau dibilang kriminalisasi, saya tidak melihat itu karena saya sudah banyak ngelihat orang sidang, banyak lagi yang lebih parah begitu. Cuman karena Nikita ini artis di Indonesia, jadi dia kayak disorot banget gitu. Kayak aja Iba kan waktu datang gitu ya. Jadi kalau dibilang dikriminalisasi, saya tidak melihat itu begitu. Justru saya melihat hakimnya sama JPU-nya kalau di persidangan ya sebenarnya sangat mengayomi Nikita gitu. Tapi kalau nih kita lagi ngamuk-ngamuk ya mungkin hakimnya kadang diam aja tuh ninggalin persidangan. JPU-nya karena sesama manusia, karena nih kita nyolot, JPU-nya juga nyolot pakai rekam-rekam segala begitu. Tapi dalam hukumnya tidak ada sih JPU itu dilarang untuk merekam persidangan seperti kejadian kemarin gitu. Jadi kalau dikriminalisasi, karena saya memang saya tuh support Nikita, cuman punya banyak netizen tuh nggak percaya begitu loh. Gua nggak kenal Reza Gladys guys. Walaupun gua nggak kenal Reza Gladys ya, gua nggak pernah bertukar sapa. Waktu di pengadilan Reza itu datangin gue loh, kita salaman loh. Walaupun kita tidak saling kenal, saling tahu iya. Nggak mungkin juga Reza Gladys nggak tahu gue. Tiap hari muka gue di TikTok seliwaran. Dia kan selebriti TikTok juga, sama-sama tahu tapi tidak kenal. Nah Reza Gladys itu punya sepupu namanya suami Siti Badia. Suami Siti Badia itu teman seperjuangan gue dulu syuting FTV. Kita nginap di villa bareng, ke Bandung bareng, satu mobil. Banyak lah sama si Ana sama Arya Saloka kan dulu satu letting satu dekade pada saat berjuang gitu. Nah kalau gue jelek-jelekin Reza Gladys nggak enak juga. Gue tahu kalau pendukung Nikmir maunya kan gue jelek-jelekin Reza Gladys. Tapi kan ngapain guys? Gue jelekin Reza Gladys nggak dapat duit, gue jelek-jelekin Nikita juga nggak dapat duit. Kecuali Reza Gladys bayar gue 300 juta nih, jelekin tuh Nikmir, gue jelekin, ya kan? Atau Nikmir bayar gue 500 juta, hajar tuh Reza Gladys, gue jelekin. Lah ini kan gue nggak ada dapat kepentingan dan nggak dapat keuntungan, makanya gue support Niki. Karena Niki pernah tegur sapa sama gue, dia baik, ya kan? Walaupun sekarang dia agak ngambek sama gue. Kenapa? Jadi gue nggak tahu ya. Jadi ini Asumsi. bukan ini asumsi. Ya, ini gue jujur ya. Ini gue jujur. Kayaknya Niki itu agak ngambek sama gue. Tapi nggak apa-apa. Gue memandang dia bukan sebagai teman, bukan sebagai public figure. Tapi gue memandang ini kasus seorang perempuan punya anak 3, tapi sekarang gara-gara kasus ini dia pencarian mata pencarian jadi tersendat. Ini bingung nih si anak 3 ini nanti mau ditombok pakai apa? Karena kalau di penjara itu pasti penghasilan kita berkurang. Nah, saya empatik seolah-olah itu adik saya, tapi mau menjali jangan sampai adik saya begitu ya. Nah, jadi kan saya nggak bisa pajang di sini. Saya bisa menunjukkan chattingannya kepada wartawan di balik layar, tapi kok di balik layar nggak boleh, nanti ada illegal access. Jadi saya ingat banget pada saat itu nih kisahnya begini. Pada saat itu gue dipegang sama Mami Online. Mami Online masuk penjara. Mami Online ini dulu megang gue, Nikita, Lucinta Luna, terus ada adiknya Amar Joni, siapa namanya lupa gue. Aditya. Aditya ya. Nah tuh Aditya namanya ya. Nah terus jadi Mami Online ini dulu megang kita bertiga, ada beberapa artisnya. Karena skuter nggak usah gue sebut yang skuter ya kan. Nah udah dipegang itu 2018. Makanya dulu gue intens banget sering ke apartemen si Lucinta Luna, karena dulu Mami Online suka bawa.
Nah, jadi pada saat itu Lucinta Luna itu mendapatkan kontrak sebuah brand dibayar 80 juta. Nah, 80 juta itu, ini fakta ya, 80 juta itu kontraknya per 6 bulan atau per tahun gitu, saya lupa gitu, tapi bukan sebulan. Nah, tiba-tiba Mami Online ini deket sama Nikita, karena Mami Online dulu sering ke rumah Nikita. Nah, Nikita ada beberapa curhatan Nikita ke Mami Online yang disampaikan ke gue, tapi gue nggak bisa bongkar. Tentang mata pencarian Nikita juga, ya. Itu off the record. Nah, terus si Mami ini memang cerita, Mami ini kan sama saya deket ya, jadi dia itu selalu cerita apapun ke saya, apapun, sampai honor-honor artis itu dia kalau cerita pakai kontrak. Makanya saya tahu kalau honor artis itu berapa guys, setinggi-tingginya berapa, karena Mami itu kontrak-kontrak anak sinetron yang peran utama itu tunjukkan. Semahal-mahalnya pemain sinetron kan nggak mungkin berkali-kali lipat dari kontrak anak si pemeran utama, paling 2 kali 3 kali lipat kan. Nah, jadi makanya saya tahu kalau tentang honor-honor artis. Pada saat itu, setahu saya dari mulut Mami Online, Nikita itu dapat satu brand nama si Luna, Lucinta Luna. Nah, seingat saya nih ya, Mami Online pernah cerita, Satria, lu jangan bilang-bilang harga si Lucinta 80 juta ya ke Nikita. Ngapain gue cerita, orang gue nggak kenal Nikita juga pada saat itu kan. Itu 2018, nggak pernah ketemu juga gue bilang. Jadi Nikita itu seingat gue, Nikita itu bukan anak Mami, tapi untuk brand inisial E itu, akhirnya inisial E. Itu Nikita dapat dari Mami. Nah, itu dibayar 40 juta. Nah, pada saat itu 2018 loh, itu langsung Mami Online. Kenapa kak? Kalau nggak, emang kenapa sih kak? Gitu. Ya, kalau soalnya Niki kakak bayar itu 40 juta gitu, seingat gue. Jadi takutnya nanti ada kecemburuan sosial gitu. Nah, terus syutinglah syutinglah brand inisial E ini di arah Tangerang atau BSD gitu, saya lupa gitu. Satria, kamu ikut kakak ya? Ngapain kak gitu? Kan gue manggilnya Kak Diva kalau Mami Online itu ya. Iya, kakak mau syuting sama Nikmir brand ini. Oh ya, boleh. Jadi mobil gue diparkirin. Pada saat itu Mami Online masih tinggal di Kalibata, belum di bukan rumah yang mewah sekarang. Ya udah, akhirnya si mobil gue diparkir di apartemen Kalibata. Karena gue nggak tinggal Kalibata, tapi gue sering ke situ karena teman-teman gue banyak di situ. Kan pemain FTV banyak di situ kan, Kak. Mbak, terus udah akhirnya saya pergi naik mobilnya si Mami Online, syuting lah sama si Niki. Nah, pada saat itu kan gue belum terkenal ya, belum kayak sekarang ya kan. Udah main FTV, udah main sinetron, udah peran utama juga. Tapi kan memang hokinya gue itu dikenal masyarakat dari infotainment sama media sosial ya kan. Itu kan udah alur Tuhan. Oh Satria, lu terkenal nih, lu nggak terkenal lewat ini ya kan. Kayak Syahrini, kalian nggak bisa ngejudge. Syahrini terkenal karena Anang, nggak bisa guys, itu udah jalan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Syahrini juga mau 10 kali bikin album sama Anang, nggak akan terkenal dia. Itu namanya jalan Tuhan ya guys, nggak bisa, kita nggak bisa menyalahkan itu. Dah syuting Nikmir di situ, ya ngobrol tapi mungkin Niki nggak ingat karena kan gue belum seterkenal sekarang kan. Nah akhirnya ngobrol di situ. Ya pesan gue ingat banget Niki ngomong gini, jadi artis sekarang kalau cuman FTV sinetron susah kata dia gitu. Memang bener gitu. Kalau mau jadi artis emang harus sensasi, harus sensasional, harus punya suatu keunikan yang bikin orang nonton kita. Dan ilmu itu gue tangkap karena dulu gue mindsetnya kan jadi artis main FTV, main sinetron, main film gitu. Tapi sejak ketemu Nikmir itu harus ada sensasi dan percikan agar nama kita dikenang orang ya kan. Ya nama semua orang kalau udah terjun ke internet pasti pengen terkenal karena terkenal itu menghasilkan duit ya kan. Bohong, nggak ada orang main film kalau dia nggak pengen eksis, nggak haus pengakuan, dia nggak usah capek-capek casting, ngangkang aja di rumah ya kan. Orang main sinetron itu karena dia obses. Kalau dia nggak obses dia nggak akan mau capek-capek. Biasanya kan orang bisa dapat sinetron udah puluhan kali casting, audisi baru masuk, nggak ada yang sekali langsung masuk. Kenapa dia melakukan itu puluhan kali, ratusan kali? Karena dia obses. Nah, cuman caranya beda-beda. Ada orang pengen terkenal lewat sinetron, film, infotainment, dan media sosial. Ya, setiap orang bebas menemukan cara agar beras di warung mereka masing-masing laku. Caranya beda-beda gitu. Nah, jadi gue ingat banget tuh, gara-gara ceramah si Nikmir, gue jadi buka pola pikir. Oh, berarti gue harus
pecah nih kan, harus ada percikan sensasional gitu kan. Nah itu salah satunya ilmu dia itu gue tangkap. Nah bulan depannya itu di 2019 itu ya, iya 2019. Seingat gue ketemunya Januari 2019, Februari gue datang ke acara nikahan adik gue di Medan. Nah jadi kalau nah itu baiknya Ikmir ya guys. Jadi adik gue itu waktu nikah, ini pelaminan, ini LCD, LED ya, TV layar besar. Nah itu ucapan dari artis-artis. Jadi gue konsepin, karena di Medan belum ada yang begitu. Ini pelaminan orang, ini ucapan dari banyak artis. Jadi teman-teman gue artis, gue mintain semua. Salah satu ini kita. Pada saat itu kan kita hanya saling ketemu, tapi kita kan nggak kenal. Ini kita tuh baik banget guys, baik banget. Ya udah, dia masih pakai jilbab. Ya udah sini aku ucapin buat happy wedding adik kamu, bla 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 bla. Dan muka sini kita terpajang tuh di pesta di LED adik gua itu. Tamu ada sekitar 2000 tuh yang ngelihat di situ. Nah, jadi itu kan dari situ kita kasih tahu. Kebanyakan kalau artis sinetron film FTV kita kan banyak gaya, Mbak. Enggak aja sih, Bos. Emang siapa lu? Oga juga gue minta kalau lu songong ya kan? Cuy, ya kan? Nah, jangan sombong-sombong sama gue, nanti gue cuy. Nah, lu sombong gue juga bisa sombong enggak aja? Kalau artis hanya di Indonesia kita itu sama semuanya ya. Jangan sok nanti kalau udah nggak laku jadi DJ, ya kan? Nyanyi diskotik, jual narkoba. Ini kan situ aja. Jadi jangan sombong, roda itu berputar ya. Jangan sombong. Si Luna Maya ngatain Dennis cuma artis lewat media sosial. Ini bikin TikTok juga, ya kan? Ruben, gue ingat banget Ruben pernah ngomong gini, YouTuber bukan artis. Lah, ini dia bikin YouTube juga. Nggak boleh begitu. Sekarang tuh dunia jadi digital ya. Jangan panggung itu jangan hanya mau dikuasai sendiri. Ya bagi-bagi rezeki dong, ya kan? Ada lagi artis sinetron. Iya dulu, kalau dulu kita casting audisi. Iya memang itu kan zaman dulu. Zaman sekarang itu artis tuh digital. Gue aja dulu pemain FTV sama film, tapi gue harus menurunkan ego. Ya gue harus jadi artis media sosial. Karena nggak bisa guys, nggak bisa. Jadi kalau artis lawas itu, kalian kan juga songong-songong juga lokasi syuting ya kan. Ada sekarang selebriti TikTok, panggung lu diambil, lu sindir-sindir, nggak boleh. Kita punya panggung bersama, kita eksis bersama, cari rezeki bersama, kita sombong bersama. Ya kan? Nah, udah, langsung ya. Nah, terus si Nikita ini pisah sama Nikita, udah nggak ketemu lagi tuh ya. Ketemu. Terus gua nongol di TikTok. TikTok kan langsung pecah tuh. Nah, karena gua suka membongkar dunia selebritis, Nikita suka nge-like Viti. Kadang dia komen. Kadang kalau yang nggak cocok di hati dia komennya nggak enak ke gue. Kadang yang cocok di hati dia, makasih katanya gitu. Nah terus sebulan sebelum Agustus kayaknya guys, lupa gue. Agustus itu tiba-tiba Niki nyapa di chattingan TikTok sama Instagram. Dia cari loh Instagram itu. Satria, salam kenal ya, kata dia gitu. Aku bisa minta tolong nggak, kata gitu. Oh, tolong apa Nikmir? Minta nomor HP ya. Ada tuh di chattingan di situ. Gue kasih. Nah, Nikinya nelpon sampai 1-10 kali. Tapi saya nggak angkat. Pertama karena saya sibuk kalau siang. Saya sampai bales, Niki, kalau mau nelpon jam 11 malam ya, pas aku lagi santai. Dia nelpon. Kan kita wonder, Mbak. Kadang gini guys, gue kalau orang entertain minta tolong sama gue was-was. Ya kan? Maksudnya kalau udah orang, bukan Niki doang deh, kalau udah orang entertain, mau numpang mobil gue, kan kita kalau syuting FTV dulu suka numpang-numpangan kan, Mbak. Kalau udah orang entertain numpang minta tolong sama saya tuh takutnya gini, Mbak. Kan entertain ini identik dengan narkoba kan? Takutnya kita nanti jadi dititipin inilah apa, takut kan? Terus identik dengan masuk penjara. Jadi pada saat itu pertama saya sibuk, kedua saya takut juga ini kenapa tumen-tumen Niki minta tolong kan gitu kan. Udah lama nggak ketemu, udah akhirnya nggak saya angkat. Ngambek. Nah terus saya bongkar lagi. Salah satu, gua nggak sebut nama ya, salah satu mantannya Niki itu kan ada homo. Memang iya, karena banyak orang di balik layar
tahu si mantan pacarnya ini homo, tidur sana sini sama laki, war-weror juga. Ada juga yang bayar tuh orang Bali, orang dari Bali gitu. Bukan semua orang Bali ya. Ada orang Bali gitu. Ngambek lagi. Bayar. Tiba-tiba si Niki DM saya, "Satria, kamu itu maksudnya apa?" gitu kan. Saya pura-pura cuek aja, nggak saya kan orangnya nakal juga kan. Kenapa ya Niki gitu, saya pura-pura nggak tahu. Iya itu dia minta hapus, nggak saya hapus, saya kan nakal, sayang udah penontonnya jutaan kan. Udah akhirnya udah, tapi kan masyarakat bener sekarang putus, sekarang Niki kena kasus, nggak ada itu. Setidaknya pernah, nggak tahu itu settingan atau pacar beneran, tapi kan setidaknya pernah dekat, datangin kayak sekali sidang, 2 kali sidang gitu loh. Kadang kan orang entertain ini gitu ya, nggak bisa dibaikin. Kalau udah putus kerjasama, hubungan juga putus gitu. Nah, terus udah itu akhirnya gara-gara si Niki itu ngomong begitu, nggak buka lagi DM-nya. Udah. Nah, gue datanglah ke pengadilan pas kasus ini kan. Wartawan bilang, "Kak Satria, samperin Niki. Si Nikinya jutek sama gue. Ya, gue gak mau nyapa-nyapa lu lagi, Niki. Gue datang tapi gue gak mau nyapa lu. Gue bela lu tapi gue gak mau nyapa lu. Lu songong juga gue bisa songong gitu loh. Maksudnya gue itu memberikan support buat lu gitu. Walaupun lu udah minta gue hapus hapus konten, walaupun gak gue hapus. Jadi makanya gue kalau di pengadilan gak mau nyapa dia lagi. Ya kan? Gue kalau orang sombong gue lebih sombong lagi gitu. Gue tetap support tapi secara objektif. Tapi karena si Niki begitu ya udah, lu begitu, gue begini, tapi nggak apa-apa, gue akan memberikan statement secara objektif buat lu, gue nggak akan jelekin lu, gue akan jelekin pihak sana. Nah gitu, jadi dia nggak tahu kenapa dia jutek gara-gara itu atau gara-gara hal lain, gue nggak tahu begitu. Terakhir Satria, harapan kamu untuk Nikita seperti apa di kasus ini? Harapan gue, jadi gini, ketika kita terpuruk, ternyata disitulah kita tahu orang-orang yang mendukung kita siapa, ya. Nah, kali ini saran gue ya. Nah, orang yang datang ke persidangan itu pagi-pagi bangun ya, terus macet-macetan apalagi Jakarta, pakai bensin, pakai tol, per jam juga situ bayar parkirnya 7.000 ya. Jadi maksud gue simpel aja. Kalau di tempat-tempat lain gue sering mengumandangkan apa yang harus dilakukan Nikmit, apa harapannya udah terlalu basi. Nah, kali ini gue sarannya gini aja. Hargai orang yang datang ke persidangan dukung elu. Nah, karena mana artis-artis yang dulu katanya deket sama lu, nggak ada datang mereka itu. Nah, jadi setidaknya kalau ada netizen datang, mau dia artis atau tidak, kalau bisa didadain, disalamin, atau setidaknya makasih ya gitu. Karena jangan salah Niki, nanti kalau dalam penjara, belum tentu tuh artis-artis yang dulu satu kamera sama kamu datang. Bisa jadi netizen-netizen inilah nanti yang datang membawakan sesuatu dan menghibur kamu gitu. Jadi kalau saran saya simpel aja, lebih menghargai netizen yang datang mendukung kamu, didadain semua, karena nanti gue yakin nanti kalau di dalam penjara mereka ini mau datang. Berarti kamu yakin Nikita bakal divonis dapat hukuman? Iya, karena kan ini kan kasus berat. Polisi itu tidak bodoh untuk memenjarakan seseorang. Netizen ini berpikir masukin orang penjara dan melepaskan orang ke penjara itu kayak nangkap dan lepasin tikus, Mbak. Loh, polisi nggak berani dong nahan orang kalau buktinya nggak kuat gitu. Kita objektif aja. Cuman yang saya harapkan adalah mukjizat supaya Nikita ini kan seringan-ringannya. Ya alhamdulillah, Allahu Akbar, 1 tahun keluar gitu. Ini guys, ini udah nggak mungkin lepas. Tinggal lagi kalian berdoa supaya Niki ya maksimal 1 tahun atau 6 bulan udah lewat ya 1 tahun lah begitu. Karena kalau lepas ini udah nggak mungkin guys. Seseorang itu tidak akan ditahan kalau dia tidak buktinya kuat. Dan catat loh ya, banyak banget pengacara artis ngomong ke gue, ketika seseorang udah duduk di bangku panas persidangan, tidak sampai 1% dari seluruh kasus di Indonesia itu bisa bebas. Tidak sampai 1%. Itu pun yang bisa bebas kasusnya pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Kalau kasus-kasus berat, jarang yang ada bebas divonis tidak bersalah kan? Jarang gitu. Itu aja sih.